Bahaya. Apa? Apa di sekitarmu banyak musuh? Ya, jadi berbahaya berada di dekatku. Kalau kau mau batalkan kontrak, sudah terlambat untuk pergi sekarang. Jangan khawatir. Aku pasti akan melindungimu dengan baik. Kau dengar itu? Bicara. Kalau kau bilang begitu, akan kuberikan padamu. Siapa kau? Ah, Lonely? Kau baik-baik saja? apa kau sudah cukup lihat? Pergi dari sini. Kau sudah jatuh. Biarkan aku membantumu berdiri dulu. Kalau begitu, pejamkan matamu. Oke, oke, oke. Kalau begitu aku di sini. Apa yang sedang tanganmu lakukan? Dia membantu kau. Memangnya apa lagi yang bisa lakukan? Mata kiri terpejam. Juga? Aduh, Biur. Kau berat sekali. Hei, jangan batuk. Ambil bajuku dulu. Tidak apa-apa. Biar ku bantu kau berdiri dulu. Pasal 15 dalam kontrak. Pihak B dilarang melakukan kontak fisik dengan pihak A. Sekarang, hafalkan isi kontraknya. Nanti malam saya akan tes mendadak. Sisi, Anda masih di sana bilang. Maaf, Saya bilang, baik. Saya pasti akan menghafalnya malam ini. Bu, celana Anda sudah di sini. Saya bantu Anda pakai celananya dulu. hei, jangan. Kenapa tidak boleh? Mau ngapain sendirian? Masa hal sekecil ini saja saya tidak bisa? Anda terlalu meremehkan saya. Anda pakai salah. Itu. Di mana ini? Maaf. Keluar. Oh, Anda Nona Jane? Saya Bibi Liu, pengasuh Tengu. Halo, Bibi Liu.
Nona Jane, Anda mau makan apa untuk makan siang? Saya bisa masak. Saya ikut makan apa yang TNGU makan saja, ya. Ini apa? Oh, ini aromaterapi yang selalu dipesan TNGU setiap malam. Boleh saya lihat? Ah, tentu saja. Barang langka. Tapi kok baunya agak pahit, ya? Direktur Gu, Ada apa? beli dupa benzoin ini di mana? Dari seorang pembuat dupa di Hong Kong. Teman yang sangat kupercaya. Memangnya kenapa? Kalau aku bilang, ada yang salah dengan dupa ini. Kamu percaya? Masalahnya apa? Aku curiga ada kandungan sanas di dalamnya. Pemakaian berlebihan bisa bikin pusing, sakit kepala, aritmia, bahkan shock. Kamu yakin ada kandungan sanas? Tentu saja aku yakin. Kamu lakukan segalanya tentang diriku, tapi jangan pernah ragukan indera penciumanku. Bau sanas itu memang gak setajam dan semenyengat Cao. Tapi buat penciumanku, baunya gampang dikenali. Gaoi, tolong bawa dupa benzoin ini ke lab untuk cek kandungannya. Kamu sebenarnya mau bilang apa? Aku cuma merasa, kamu kelihatannya selalu gagah dan berkuasa. Tapi nyatanya, keadaan di sekelilingmu cukup berbahaya juga. Udah biasa. Ada yang bisa kulakukan untuk membantumu? Kamu sudah banyak membantuku. Terima kasih. Ayo kita keluar. Meskipun bos terlihat pendiam, tapi dia dikhianati oleh temannya sendiri. Dia pasti sangat sedih. Direktur Gu, Ada satu hal lagi. biar saya bantu siapkan rempah untuk menenangkan tidur Anda. Bagaimana? Direktur Gu, apa Anda punya aroma favorit? Anda tidak mau mencoba racikan rempah penenang tidur? Ada banyak jenis penenang tidur di luar sana. Tapi banyak peracik wangian yang melewatkan satu hal. Namanya ketenangan batin. Seperti apa misalnya? Saya suka aroma bunga kaca piring. Jadi kalau ada wangian yang mengandung aroma kaca piring, saya akan langsung merasa nyaman. Jadi saya ingin menambahkan aroma yang Anda suka. Itu akan membuat hasilnya berlipat ganda. Osmanthus. Osmanthus. Ingin bertanya pada harum malam. Dari dalam rembulan yang dingin. Bertanya pada mawar samudra. Seanggun sikap bunga Osmanthus. Osmanthus itu obat sekaligus bahan pangan. Menambahkannya ke dupa penenang adalah sentuhan pamungkas.
Nah, yang ini belum bisa dipegang dulu. Ini harus dijemur di tempat teduh selama setengah hari dulu. Supaya aromanya terkunci. Sekarang kita bisa bicara. Bagaimana keadaanmu di sana? Saat ini sepertinya belum terlalu berharga. Kelihatannya cukup mesra. Awasi terus. Ngomong-ngomong, Tuan Gu menemui saya. Apa yang dia lakukan denganmu? Dia memberi saya 100.000, suruh saya bantu dia mencari buku bernama Baffa di sini. Kamu nggak perlu pedulikan dia. Baik, baik. Kedepannya, pakai dupa buatan saya saja. Tapi dupa ansi itu dibeli dengan harga tinggi oleh Gu Donghua. Sayang kalau disia-siakan. Saya ini pacarnya Gudong sekarang. Saya bisa pakai dupa apapun sesuka saya. Kalau begitu, akan saya ganti nanti. Bagaimana dengan patung jahat itu? Kamu pasti bisa tidur nyenyak malam ini. Selain fitur pendukungnya, kita perlu menciptakan suasana tidur yang baik. Misalnya, Seperti aroma dan pendengaran. Kamu perlu dalam kondisi rileks. Cobalah untuk tidak memikirkan apapun. Bayangkan dirimu berbaring di atas awan. kamu berbaring di atas awan? Itu cuma gambaran saja. Oke, selamat malam, anti kue. Jangan matikan lampunya. Tapi ini nggak bagus buat tidur. Kamu takut gelap, kan? Juli pasal 7. Jangan tanya yang nggak perlu kamu tahu. Kalau gitu, aku taruh lampunya di sini. Dengan begini, nggak ada cahaya di kamar, jauhan dari kamu. Baiklah, Tidur sana. selamat malam. Aku nggak ngerti. Bos, pembuat dupa Hong Kong itu ternyata memang disuap. Saya nemuin beberapa catatan dari 3 bulan lalu. Orang itu ngirim 1 juta ke dia lewat rekening luar negeri. Biar dia masukin sanas ke dupa kemenyan kamu. Bos, kenapa nggak saya kasih pelajaran dia aja, bos? Pukul ular itu harus tepat di kepalanya. Orang kaya dia tuh nggak penting. Dia cuma nurut soal uang. Permainanku sama orang itu baru aja dimulai. Ngerti. Sekarang, gimana situasi Gu Jiacheng dan Emma King? Semua masih sesuai rencana kita. Mereka bakal ketemu ngopi sore ini. Di mana Jian siang-siang? Halo, makasih kopinya, ya. Ini saja dulu. Es latte buat American Gothic. Ini jalan muter buat Meneyer MA. Tolak bala, semoga panjang umur dan sejahtera. Tapi ya gitulah. Apa ruginya? Ada yang kurang? Kurang aku. Cowok gombal. Aku benar-benar suka padamu. Sejak pertama kali aku melihatmu. Si bajingan mau nipu cewek polos lagi. Nggak, aku bakal bongkar kedoknya. Gu Jiacheng tuh beneran play becap dewa. Semakin dilihat, semakin bikin wah. Pasangan sampah terkunci.
Jangan keluar buat nyakitin orang baik. Tenang, jangan main hakim sendiri. Lempar batu sembunyi tangan. Biarkan buaya lawan buaya. Jadi pacarku ya? Biar ku pikir dulu. Ku beri waktu 3 detik buat mikir. 3, 2, 1. Kok gitu sih? Iyain aja aku. Oke, ya udah. Itu tempatku. Santai saja. Sini cium. Jiaceng, Ngapain kamu di sini? siapa dia? Oh, dia sekretarisku. Kalau ada urusan, balik saja kantor. Sekarang ini waktu pribadiku. Siapa dia? Aku pacarnya Jiaceng, Ma King. Dan itu fakta. Gue dia. Kita pergi dulu. Gu Jiaceng, dia pacarmu? Terus, aku ini apa? Aku udah lama sama kamu. Aku ini apa? Kamu sakit jiwa ya? Oh, enggak. Dengerin aku dulu. Bukan begitu ceritanya. Aku akan bereskan Jian Xiao untukmu. Aku sudah melakukan begitu banyak hal memalukan demi kamu. Kamu sakit jiwa ya? Kamu udah gila ya? Kamu ini. Otak kamu udah rusak ya? Hasil lab dokternya sudah keluar? Karena keguguran kali ini, cukup memberi kerusakan pada rahim Anda. Ini bisa memengaruhi kesuburan Anda di masa depan. Apa aku masih bisa hamil lagi nanti? Agak sulit. Mungkin perlu pakai teknologi reproduksi berbantuan. Baik, HM, ada yang ingin bicara denganmu. Saya sudah tahu soal hubunganmu dan Jiaceng. Sampai di sini saja masalah ini. 500.000 sudah saya transfer ke rekeningmu. Saya harap kamu menerimanya segera setelah melihatnya. Bagaimana dengannya? Jiaceng tidak mau menemuimu. Terima saja uang ini dan selesaikan urusanmu. Hahaha. Bos, Anda tidak pernah berpikir. Seandainya Nona Jane tidak membocorkan masalah itu, apa yang akan Anda lakukan? Dia lebih rela hancurkan Gyokun-san itu sendiri. Demi mencegah Gu Jiaceng berhasil. Saya bisa melihat. Dia sama sekali bukan tipe orang yang mudah dibully. Bahkan seekor kelinci paling penurut sekalipun. Begitu terpojok, akan menunjukkan taringnya yang paling tajam. Dan belajar untuk melawan balik. Atau kamu yang paling berwawasan luas? Besok aturan lama. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Tapi, jangan khawatirkan orang tua itu. Masih sibuk sampai saat ini? Aku duluan ya. Ayo lihat masalah besarnya. Ada postingan muncul di internet. Bilang kalau pemilik muda grup Yaoge. Kejam. Kacau awal dan akhirnya. Ini pasti ditulis oleh sekretaris Lee. Dia pernah cinta sama Pak Gu. Coba lihat ini. Pak Gu ingat Pak Gu. Aku mau ganti. Sekretaris Lin mempublikasikannya seperti ini. Tapi melukai 1000 musuh harus bayar 800.
Sekretaris Lin, dia bajingan yang sangat menyedihkan. Kakek, perempuan itu. Dia ngomong kosong. Dia menjebakku. Ayah, Jia Cheng memang bodoh. Tapi dasarnya dia nggak jahat. Kakek bilang aku sangat hormat pada paman ketiga. Mana mungkin aku menyakitinya? Ayah? Beri Jia Cheng kesempatan lagi. Akhir-akhir ini dia kerja keras banget. Berhenti bicara. Jia Cheng, mulai sekarang. Kamu diskors selama setengah tahun. Introspeksi dirimu sendiri. Kakek, apa kau nggak merasa sudah bersikap sedikit pilih kasih? Ayahku itu putra sulung. Kenapa semuanya harus nurut sama kamu? Bukan ayah. Jangan marah. Aku tahu Jingxi memang lebih hebat dariku. Menjalankan perusahaan dengan baik. Aku sangat mengakuinya. Ayah? Bisa nggak sih jangan jadi orang nggak berguna gitu? Kamu keluar dan tinggalkan aku sendiri. Sudah, tinggalkan aku sendiri. Aku yang akan bicara dengannya. Xiao Chen. Ayah ingin bicara denganmu. Ayah? Begitukah cara berpikir? Kita sekarang di grup Yaoge. Sama sekali nggak punya status? Apa kamu benar mau? Selamanya diinjak-injak di bawah kaki Gu Jingxi? Jia Cheng. Terima saja takdirmu, dan berhentilah melawan paman ketiga. Tunggu sampai amarah kakek muda. Aku akan memohon padanya lagi. Saat itu kukerahkan kau kembali ke cabang. Orang tua itu. Aku sama sekali tidak peduli dengan cabang kampung halaman. Aku mau seluruh grup Yaoge. Kalau kau mau menerima takdir, itu bukan urusanku. Mana mungkin Gu Jiacheng mau pasrah begitu saja? Jiacheng. Anda baik-baik saja, Tuan? Apa yang perlu saya lakukan? Kian siang-siang sudah 2 kali menggagalkan rencana besarku. Cari kesempatan untuk menyingkirkannya. Baik. Mener Wang? Kamu lihat berita viral itu? Kenapa bisa begitu? Kamu tidak akan tahu sebelum aku pergi ke sana. Masalah sekretaris Lin sudah berbalik arah. Apa? Ada apa ini? PPT-nya keluar seperti ini. Malam itu, pengacara Tuan Gu mengeluarkan pernyataan yang membantah semua tuduhan di atas satu persatu. Dia juga bilang sekretaris Li cuma berhalusinasi. Ku dengar dia sekarang di rumah sakit jiwa. Kenapa bisa sampai masuk rumah sakit jiwa? Aku sempat hubungi keluarganya tadi pagi. Apa sekretaris Li di rumah akhir-akhir ini? Dia terus bicara sendiri. Sangat linglung. Bahkan menyakiti diri sendiri. Jadi tadi pagi, keluarganya mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Keluarganya terlalu nekat mengambil keputusan. Maksudku serius, kamu tidak tahu. Orang tua dan adiknya sekretaris Li itu terkenal sebagai parasit penghisap darah. Dengan mengirimnya pergi, semua tabungannya selama ini pasti jadi milik mereka semua. Ini persis seperti memangsa roti kukus berdarah manusia. Ah, sudahlah. Kita hentikan ini. Jangan ada yang membahas lagi. Semuanya kembali bekerja. Katanya aku bakal dikirim ke rumah sakit jiwa. Sekarang urusannya Lin Xia. Lalu aku? Waktu Kian siang-siang nerima surat ini, kamu pasti lagi senang-senangnya ngerayain kejatuhanku. Tapi bagaimanapun juga, aku tetap mau minta maaf padamu. Kemiskinan di keluarga dan pilih kasih orang tua.
Bikin aku penuh rasa nggak aman dan minder sejak kecil. Jadi milih Gu Jiacheng. Ada cara aku berlepas dari stempel orang miskin. Jalan tercepat buat jadi orang yang lebih baik. Aku selalu pikir, cuma dengan jadi kuat dan kaya raya, aku bisa dapetin rasa hormat orang lain. Biar orang tuaku lihat bahwa anak perempuannya ini juga berharga. Tapi obsesi ini akhirnya malah bawa aku ke jalan yang salah. Qian Xiang, maafin aku. Keluar. Jangan ngumpet. Ikut aku. Enggak, aku cuma lewat doang. Pasal 3. Pihak B wajib jujur sepenuhnya pada pihak A. Gudong, sejujurnya aku cuma mau nemenin kamu aja. Kalau kamu nggak suka, aku pulang duluan aja deh. Hari ini aku ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Kamu tahu kenapa aku dirikan cabang kecamatan? Demi perkembangan grup Yaoge. Ibu sudah tiada bertahun-tahun. Aku masih bisa mengenangnya lewat foto. Tapi aroma hangat khas tubuhnya perlahan mulai kulupakan. Aku ingin menciptakan ulang aromanya lewat kain pengharum. Berhasil? Aroma macam apa ini? Seperti kapas. Hangat, sangat hangat. Dan sedikit aroma sabun yang samar. Kenapa aku cerita begini padamu? Aku kesepian, tapi tak butuh dihibur atau dikasihani. Kalau kau mau diam di sini, jangan banyak omong. Sini. Kau tersenyum. Bagus sekali. Tidak sia-sia aku rela jadi santapan nyamuk. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Santai saja. Bos, tiket pesawat sudah dipesan.
Bagaimana dengan PJ? Kau cari barang ini? Di mana kau temukan? Tadi jatuh di lantai. Jatuh di lantai? Aku akan ke Hong Kong selama seminggu. Dinas. Mendadak sekali. Barangmu sudah siap? Aku bantu. Tidak usah, Gaoi yang sudah merapikannya untukku. Kalau begitu aku harap pulang. Tidak perlu. Aku ini pacarmu sekarang. Sandiwara harus total diperankan, mengerti? Tunggu aku. AC di Hong Kong itu dingin banget, tahu? Jangan sampai masuk angin. Ini, hadiah buat kamu. Semoga suka ya. Makasih. Kamu? Sini, peluk dulu. Sekarang kamu kan pacarku. Akting itu harus realistis sedikit. Tiba-tiba aku ngerasa si penakut dan bos itu agak klop, loh. Aku resmi nyatakan jadi pendukung pasangan ini. Pertama kalinya aku menikahkan istri pertamaku. Jangan baper deh. Gu Jiacheng bakal segera datang. Tunggu aku pulang. Sama kalian. Lama-lama juga kamu tetap nggak bisa ubah nasib sialmu. Siapa kau? Lepasin aku. Siapa kau? Siapa kau? Siapa kau? Ini di mana? Ini di mana? Aku nggak sakit. Aku nggak. Ini tempat apa? Ini tempat apa? Ini rumah sakit jiwa. Kamu sakit dan kami sedang merawatmu. Rumah sakit jiwa. Aku nggak sakit. Harus bagaimana ini? Biarkan aku keluar. Pasien mengalami halusinasi. Omong kosong apa? Biarkan aku keluar. Biarkan aku keluar. Kondisi emosi pasien gak stabil. Segera suntik Valium. Omong kosong apa ini? Kau jangan pergi. Jangan pergi. Lepaskan aku. Kumohon. Kau jangan pergi. Jangan pergi. Minggir. Jangan dekat-dekat. Minggir-minggir. Ah, akhirnya mati juga. Rumah sakit jiwa. Telat, tapi nyampe.
Halo, Tuan Gu. Semua yang Anda perintahkan sudah beres. Oke, uangnya sampai maksimal sejam lagi. Ya ampun, makasih banyak Tuan Gu. Biarin deh si Jian siang-siang itu ngerasain dikit. Tenang aja. Urusan ini serahin ke saya. Saya pasti bakal kasih pelajaran yang bikin kapok demi Anda. Bos, kali ini barang buktinya gak dapat. Tuan Gu pasti gak bakal lolos dari jeratan hukum. Berdasarkan pelacak yang Anda pasang di karet rambut Nona Jian, katanya, Jalan Yuniu Timur, itu panti jompo swasta. Di sana banyak pasien gangguan jiwa. Saya gak tahu aroma bibi itu kayak gimana. Tapi, saya coba sesuai yang Anda bilang soal wangi kapas dan sabun. Saya bikin parfum ini. Saya kasih nama Hemerochalis E. Saya harap pas Anda nyium ini, Anda bisa sedikit kurang sedih. Jadi lebih banyak bahagia. Soalnya, senyum Anda itu manis banget. MA, pangsit buatanmu itu paling enak sedunia. Pinter banget nyari muka, ya? Tenang aja, aku pasti lindungin kamu. Antik. Selamat ulang tahun. Sekarang kamu itu pacarku. Akting itu harus yang realistis dong. Gaoi, pesan tiket pesawat. Dalang di balik bos belum juga muncul. Nggak mau nunggu lagi? Aku bilang pesan tiket pesawat. Minum obat. Aku nggak sakit. Aku nggak. Makan. Aku nggak mau makan. Aku nggak mau minum obat. Kalau gitu, tunggu liftnya. Setrum listrik. Aku nggak sakit sama sekali. Ini melanggar hukum. Minum obat atau kena setrum? Pilih sendiri. Baiklah, aku mau minum obat dengan patuh. Bisa bantu lepasin ini? Lihat aja semua pintu di sini. Lagi-lagi banyak orang begini. Mau kabur juga pasti nggak bisa, kan? Zangda, kamu di sini aja, jangan lari-lari. Ah, yang manis.
Jangan nakal, ya. Lihat anakku. Lihat. Anakku. Anakku ini. Hei, menurutmu putriku cantik nggak? Ah, kamu baik-baik aja kan? Nih lihat deh, hahaha. Lihat, ini anakku. Kamu baru di sini ya? Oke. Aku Jamur Landa. Kamu Jamur Enoki? Iya. Aku Jamur Enoki. Mana bonekaku? Ah, mana bonekaku? Kembalikan bonekaku dan lepaskan aku. Lepaskan aku. Mana bonekaku? Gimana bonekanya? Kamu lihat? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Ini anakku. Kalau bukan karena aku butuh uang, mana mau aku kerja di sini? Aku bisa gila tiap hari ngadepin orang-orang gila. Cepet carikan aku kerjaan yang bagus. Aduh, SSTT. Tangka, aku bisa bantu carikan kerjaan. Pinjamkan saja ponselmu sebentar. Kamu orang baru ya? Mau nipu aku? Mau menipu ponselku. Kamu tahu grup YOG? Asal kamu beri aku kesempatan telepon. Aku akan bantu kamu dapat kerjaan di sana. Berapa nomornya? Tutup teleponnya. Ya, coba yang lain. Jangan pukul aku baru sadar kamu bohong. Tidak, kamu pasti akan merasakan sakit hari ini. Lepaskan aku, kalau tidak kamu lepas, aku akan panggil dokter. Jangan panggil dokter. Aku kan sudah bersikap baik. Hei, orangnya mana? Ah, ada orang gak sih? Ada orang di sini? Ada orang di sini? Mana bonekaku? Kembalikan bonekaku. Bonekaku di sini. Kembalikan bonekaku. Kebakaran. 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 Anakku, anakku, Kebakaran. Kebakaran. Kamu lihat punyaku? anak, anak. Oh, kebakaran. Aku bakal jadi jamur panggang. Hahaha. Kebakaran. Kebakaran. Ada yang bikin orang hilang.
Cepat periksa ke sana. Kalian lihat pria berpakaian dokter. Baru saja keluar, cepat. Jangan biarkan dia lolos. Kamu lewat situ. Kamu lewat situ. Jangan lari. Jangan lari. Berhenti. 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 Tunggu. Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa kabur. Cepat. Cepat. Jangan lari. Jangan lari. Berhenti. Mereka cuma orang tak berdaya. Cepat, cepat. Jangan lari. Argus. Berhenti mengejar kami. Dia nggak bakal bisa kabur. Oh, iya. Kok kaki kamu bisa tiba-tiba sembuh sih? Perjalanan ke Hong Kong ini khusus buat terapi kaki ya? Ada apa punyamu? Luka-luka habis berantem tadi gimana? Sakit nggak? Nggak sakit. Mana mungkin nggak sakit? Ya, Audrey. Wah, beneran nggak sakit. Udah, jangan dipikirin. Oke. Ini bakal sakit dikit. Tahan ya. Ada apa? Aku cuma ngerasa kamu baik-baik aja. Aku bener-bener senang bisa berdiri lagi.
Itu bagus. Baiklah. Oh, iya. Orang yang masukin aku ke rumah sakit jiwa. Pasti Gu Jiacheng. Meski sekarang aku belum punya bukti. Tapi aku yakin banget itu dia. Baiklah. Makan dulu saja. Aku akan beri penjelasan padamu soal ini. Oke. Bagaimana? Oke. Aku mau bagian itu. Nona Zhang. Tuan Xiaogu, terjadi sesuatu yang buruk. Buron saja, buron saja. Dia benar. Gu Jingxi ternyata yang menyelamatkan Jian siang-siang. Cepat pesankan aku tiket pesawat ke luar negeri. Tuan Gu, kumohon. Rasanya sakit sekali. Paman ketiga, tangkap dia. Dialah orangnya. Paman ketiga. Ternyata kaki paman baik-baik saja. Hei, paman ketiga. Paman bilang kaki paman tidak apa-apa. Kita harus memanfaatkan ini. Tadi paman buru-buru mau kemana? Paman ketiga, paman adalah orang yang lain. Kenapa malam-malam begini paman memanggilku kemari? Penculikan dan penganiayaan berencana itu masuk tindak kriminal. Kau tahu berapa tahun penjara hukumannya? Paman, apa maksud perkataan paman? Aku benar-benar tidak mengerti. Gao Yi. Paman ketiga, orang-orang di rekaman ini pakai topeng dan topi. Wajahnya tidak kelihatan sama sekali. Ini jelas menjebak. Tuan Gu yang suruh aku lakukan ini. Dia juga ngasih aku uang. Dia bilang, jangan sampai Nona Jane kabur. Kamu percayakan sama aku? Aku juga terpaksa ngelakuinnya. Paman ketiga, ini kan bukan bukti langsung ya? Bisa aja dia disuruh ngomong gitu. Jelas-jelas kau yang menculikku. Sekarang malah balik nuduh. Kau. Arg. Sekarang semua bukti udah lengkap. Kamu masih mau ngir? Paman ketiga, aku salah sakit. Lepasin, paman ketiga. Maafin aku. Bukan aku yang harus kau minta maaf. Oh, siang-siang, maafin aku. Kita udah bareng selama ini. Kamu pasti kenal aku. Meskipun aku memang agak egois, tapi aku bukan orang jahat. Aku janji, aku sumpah, nggak akan ngulangin lagi. Lagi pula, aku nyuruh mereka ngurung kamu. Tapi aku nggak berniat nyakiti kamu. Nggak berniat nyakitiku? Lalu, yang nyuruh orang buat bunuh aku, siapa? Orang yang mau bunuh kamu? Gu Jiacheng. Kita semua harus tanggung jawab atas perbuatan sendiri. Jadi, kali ini, aku nggak akan pernah maafin kamu. Jangan. Siang-siang. Aku mau keluar dari sini. Paman ketiga. Siang-siang. Oh, iya. Barang bukti ini sudah diserahkan ke polisi. Kamu bercanda? Kamu tidak peduli kalau siang-siang Yuan tidak memaafkan? Tidak ada kata maaf di dalam kamusku. Jian siang-siang, kamu akhirnya berhasil. Kau akhirnya mengubah takdir. Gu Jiacheng tidak akan pernah bermimpi. Orang itu lebih cemas daripada dirinya. Untuk membunuh Nona Jane. Suruh Zhao Lu untuk menindaklanjuti masalah ini. Baik. Dia kabur lagi. Bos, kau sudah bertahun-tahun di kursi roda. Hanya untuk menurunkan kewaspadaan orang itu. Sekarang kau tiba-tiba membuka kedok demi Nona Jane. Luna, semua rencana dan persiapan kita. Bukankah jadi sia-sia? Aku tahu persis apa yang aku lakukan.
Kau pulang saja dulu. Apa masalahmu? Aku baik-baik saja. Baiklah. Terima kasih. Terima kasih selalu ada di saat terburukku. Muncul saat aku paling butuh bantuan. Terima kasih. Selamat, selamat. Kau berhasil membuat nasib. Bertahan sampai akhir. Semanis apapun sekarang, sepedih itulah nanti. Bos, ini akhiran yang buruk. Akan mati mengenaskan di masa depan. Ada apa? Nggak ada. Kamu keluar dulu. Aku mau sendiri. Kalau ada apa-apa, telepon aku ya. Komentar-komentar. Wow, bisakah kamu memberitahuku? Bagaimana dia bisa mengubah akhir cerita Gu Jingxi? Kenapa mereka semua hilang? Ayo keluar kau. Aku mohon. Apa yang kamu lakukan? Nggak ada. Halo bos. Permisi, tanya, bagaimana cara ke nomor 98 Jalan Shanshui Timur? Oh, begini katanya, saya mau kirim kepiting soka ke bos. Sudah muterin kompleks perumahan ini, tapi nggak nemu-nemu nomor 98. Oh, nomor 98 itu di blok 2, masuk aja ke dalam. Oke deh, makasih ya. Kalau berisik lagi, kamu bisa telat masuk kerja, loh. Oke. Ayo pergi.
Mati kau. Apa yang kamu pegang itu? Apa yang larat? Cepat bilang, siapa kamu? Aku kelaparan banget. Aku cuma mau minta sebutir telur. Apa aku juga melanggar hukum, hah? Maaf. Kamu nggak apa-apa? Maaf, maaf, maaf. Siang-siang, kaki Donggu udah sembuh. Dia kelihatan tinggi dan tampan banget. Paling nggak tingginya 183 cm. Kali ini dia ke Hong Kong buat operasi kaki, kan? Ya, kayaknya begitu. Pas berdiri, aura Pak Gu jauh lebih kuat. Aku jadi nggak berani ngeliatin lebih lama. Hei, siang-siang. Kamu bilang, kita adain pesta perayaan buat Donggu, gimana? Nggak tahu deh. Gimana kalau kita tanya Gao Yixing dulu? Ya. Aku langsung tanya sekarang. Anti kue, dari deskripsi kamu. Wanita ini pasti menderita trauma pasca kejadian. Kalau kondisinya begini, pasien akan terus-menerus mengingat kembali pengalaman mengerikan. Sebelumnya, mereka jadi sangat sensitif terhadap lingkungan sekitar. Ini semacam mekanisme pertahanan diri. Kalau dibiarkan, ini bisa mengganggu kehidupan sehari-harinya. Apa bisa diobati dan kembali seperti semula? Apa yang harus saya lakukan? Ini saran dari saya. Coba timpa kenangan buruk itu dengan kenangan indah. Oke, makasih banyak. Kita perlu bicara. Bicara apa? Kamu ketakutan seharian ini. Kenapa? Pasal 3, pihak B harus jujur tanpa syarat pada pihak A. Begitu? Ya. Kalau aku bilang aku ngobrol sama dia gara-gara komentar itu. Dan aku tahu akhir hidupnya. Dia nggak akan percaya. Aku mimpi. Mimpi kamu dibunuh. Jadi kamu mengkhawatirkanku seharian? Oke. Ya ampun, aku tahu aku bodoh. Aku juga nggak bisa bantu kamu. Tapi aku benar-benar takut kalau sesuatu terjadi padamu. Ikut aku. Apa ini? Dari mobil, ke kantor, sampai ke rumah. Semua punya sistem keamanan lengkap. Termasuk sistem pagar elektronik anti penyusupan. Alarm 24 jam. Sistem patroli. Sistem anti pelompatan perimeter. Ini benar-benar aman? Bisa tangkal lebih dari 99% bahaya. Tapi banyak mimpiku sebelumnya jadi kenyataan. Jadi kamu harus aman. Kamu harus hidup sampai 100 tahun, ya? Oke. Aku beli makanan pesan antar. Kamu pesan apa? Pas kamu mikirin itu, jangan takut lihat kejadiannya langsung. Kamu panggil aku apa? Aku nggak mau manggil kamu Direktur Gu lagi. Aku mau manggil kamu Gu Jingxi. Sebenarnya, aku deketin kamu dari awal itu ada motif lain. Waktu itu, aku tuh pengen balas dendam sama Gu Jiacheng. Aku pengen jadi bibi ketiganya. Tapi seiring berjalannya waktu,
Setelah kita saling kenal, kamu selalu nolongin aku, mendukung aku, narik aku dari lumpur. Entah sejak kapan, aku jadi jatuh cinta sama kamu. Tapi pas aku sadar, kamu udah ada di hatiku. Ya, bener banget. Aku suka kamu. Nembak cewek itu tugasnya cowok. Lah, Ah, kamu suka? Ya? kamu yang nyiapin. Aku memang bukan orang yang romantis. Tapi demi kamu, aku bisa belajar. Jadi, kamu juga suka sama aku? Emangnya aku kurang jelas ya? Kok rasanya kamu mau nangis sih momen ini? Manisnya udah skor maksimal. Cium, cium. Cepetan cium lagi, dong. Sebentar lagi bakal ada orang ketiga. Kamu ada orang ketiga. Mikir apa sih, kamu? Siapa? Jarak pandang? Kakimu sembuh kapan? Kenapa nggak bilang ayah? Jingshi, bagus sekali. Kamu akhirnya bisa berdiri lagi. Kamu datang malam-malam. Ada apa dengan Jingshi? Pergilah jelaskan ke polisi. Ini semua cuma salah paham. Suruh Jia Cheng keluar. Bikin pernyataan palsu itu melanggar hukum. Bagaimanapun dia itu keponakanmu. Dia sudah tahu dia salah. Aku mohon padamu. Bisakah kau lepaskan dia? Aku cuma punya satu anak laki-laki. Dia nggak bisa masuk penjara. Sebenarnya, aku tahu semua ini salah Jia Cheng. Tapi bisakah kau lakukan demi keluarga? Angkat tanganmu dan lepaskan dia. Keluarga? Di Sansan, kamu benar-benar mau kayak gini? Sebab akibat itu pasti ada. Dia yang cari penyakit sendiri. Gu Jinshi, kau. Jangan tarik aku. Tolong hentikan keributan ini ya. Aku itu korbannya di kasus ini. Aku yang lapor polisi. Aku mau Gu Jiacheng kena hukumannya. Nggak ada hubungannya sama Gu Jingshi. Nona Jane, bisakah kau? Nggak. Aku nggak bisa maafkan dia. Nggak bisa. Jangan kasih kesaksian palsu.
Tolong jangan persulit dia. Ini keputusanku. Lupakan saja. Jangan permalukan Kim. Ayo, ayah. Ayo. Kedatanganmu mendadak sekali, Nona Jane. Bikin aku setengah mati kaget. Terima kasih, Nona Jane, sudah menyelamatkanku. Sudah tugasku untuk menjaga kita semua, Tuan Fanggu. Yang tadi sempat terpotong. Lanjutkan. Lanjutkan apanya? Hei, katakan, resep rahasia Orange Daddy ini. Kapan kita bisa melihat kejayaannya lagi? Simpan ini baik-baik. Yah, kalau lagi gabut, keluarkan dan bolak-balik saja isinya. Ada apa? Kukira benda ini sepenting apa. Sampai-sampai kau menyembunyikannya sedalam ini. Memang penting? Mungkin bagi orang luar, dia itu legenda. Buatku juga sangat berarti. Tapi aku ingin gabungkan pengalaman dengan inovasi. Mengembangkan semua intisari di dalamnya. Coba lihat. Aku bisa coba untuk memperbaikinya. Benarkah? Kau peraslah segelas air lemon. Jus lemon saja. Jus lemon. Pemanasan asam sitrat bisa bikin serat kertasnya mengembang. Membantu memunculkan lagi tulisan yang sempat hilang. Gimana hasilnya? Tunggu sebentar. Biar aku yang urus. Wah, hebat banget ya. Pelindung, kamu emang luar biasa. Tapi ini udah tua banget. Cuma bisa pulih sampai segini doang. Ya, aku lumayan puas kok. Ini shower gel wangi. Bukan cuma itu. Resep yang lain juga masih bisa dipulihkan. Oke. Mantap. Sini tanganmu. Aku cek, beneran apa enggak. Hei, Sakit, sakit. Oke, aku nggak mimpi ternyata. Hei. Ah. Jingxi, kamu tahu apa mimpiku sebenarnya? apa? Aku ingin memperkenalkan wewangian kuno Cina ke seluruh dunia. Saya lebih heran, bisa menghargai warisan budaya negara kita. Oke, ayo kita bekerja sama. Baiklah, ayo kita wujudkan bersama. Gutong itu, sebelumnya udah aku bikin tidur. Sengaja dibocorin ke kamu. Kali ini jangan bikin. Kamu mau serang dongku? Selesaikan urusan ini. Hutang budi di antara kita lunas. Oke, nanti aku fotoin gambar pengamanannya buat kamu.
Bibi Liu, dia lagi ngapain? Ambil gambar. Gambar apa yang dia ambil? Sistem keamanan rumah ini. Ah, kalau gitu kita lapor polisi aja. Hei, tunggu. Tunggu apaan? Akan repot kalau sistem keamanan ini bocor. Justru kamu maunya dia bocorin. Ikan besarnya akhirnya makan umpan. Gimana? Semua berjalan lancar. Sekarang selesaikan olahraganya. Anaknya Bibi Liu kecanduan judi. Dia terlilit hutang. Buat lunasin hutangnya. Selama ini dia patuh sama Gu Shenzi. Dan kasus Ansi Siang sebelumnya juga ulah Gu Shenzi. Gu Shenzi? Bukannya dia kakak ketuamu? Kenapa dia ingin mencelakaimu? Dan setahuku, dia itu cukup ramah. Jangan-jangan ini balas dendam demi Gu Jiacheng? Makanya tadi kamu gak mau gebuk tikusnya langsung. Nunggu mereka saling berhubungan dulu. Aku sudah pasang program pelacak di HP Bibi Liu. Begitu dia upload hasil jepretannya ke Bibi Gu, aku akan langsung dapat notifikasi di sini. Program yang tadi ditanam itu bisa langsung lompat masuk ke server utama Bibi Gu. Aku bisa dapetin bukti kejahatannya selama ini. Pantesan aku selalu ngerasa berbahaya di dekatmu. Tenang aja, aku gak akan biarin kamu kenapa-kenapa. Aku gak akan biarin komentar jahat itu jadi kenyataan. Komentar apa sih? Bitu apaan? Otak lo tuh isinya apaan sih tiap hari? Terserahlah. Yang penting, gue nggak boleh sampai kenapa-kenapa sama lo. Terus setelah sistem lo ngelacak Gu Shenzi, apa yang bakal terjadi? Selama gue mau, gue bisa ngekloning semua isi komputernya. Kali ini, dia jadi buruan gue. Ngerti? Ada apa? Sistem kita diserang. Begitu waktunya habis. Semua informasi di sistem bakal dikloning. Cabut kabelnya. Nggak bisa. Program di asrama Gu ini nggak bisa dimatiin sama sekali. Begitu kita nyalain lagi, informasinya bakal lanjut ngekloning. Sekarang cuma ada satu cara. Apa? Jalankan protokol penghancuran. Jangan. Semua dokumen dan transaksi penting gue ada di dalam semua. Udah terlambat. Hancurin. Kakak iparku ini tegas juga. Dia ngerti caranya mutusin ekor. Tapi udah terlambat. Apaan ini? Catatan transaksi pengiriman uang. Ini semua bisnis kotor yang dia lakuin selama bertahun-tahun. Gu Jingxi. Usaha kita nggak sia-sia. Gue barusan pakai HP gue.
Buat motret cetak biru keamanannya. Kita sudah kalah, foto itu palsu. Apa? Kamu menghubungkan semua titik pemantauan. Wajah tersenyum. Jangan patah semangat. Kamu masih punya aku. Tepat sekali. Permainan baru saja dimulai. Kamu tahu bagaimana ibuku meninggal? Bagaimana aku bisa berakhir di kursi roda? Dia tidak mungkin melakukan itu. Aku ini saudara tirinya. Ibuku adalah istri kedua lelaki tua itu. Gu Shenxi, di permukaannya lembut dan baik hati. Tapi dia sangat membenci kami, ibu dan anak. Jadi terjadilah kecelakaan mobil itu. Membunuh dan melukai kami. Asalnya, lelaki tua itu menghancurkan semua barang bukti. Tidak ada yang ingin menyakiti kalian, ibu dan anak. Itu semua hanya kecelakaan. Itu kecelakaan. Aku akan cari barang buktinya. Kamu urus saja kakimu baik-baik. Sampai jumpa besok. Tega sekali dia. Ini namanya melindungi seorang pembunuh. Kenapa dia lakukan itu? Takut aku balas dendam. Dia juga kirim Gu Shengxi ke luar negeri semalaman. Untuk memberi kompensasi padaku. Dia memberiku posisi ketua. Ini semua siasatnya untuk menyeimbangkan kekuatan. Tapi, apakah tidak ada cara untuk menyeretnya ke pengadilan? Ada seseorang misterius yang selama ini membantu Gu Chenxi. Dialah yang merencanakan kecelakaan mobil itu. Bertahun. Aku sudah mencarinya. Dialah saksi satu-satunya. Pak, beres. Orangnya, ciri-cirinya apa? Yang aku tahu cuma, dia punya bekas luka yang jelas di punggung tangan kanannya. Usianya sekitar 40 tahunan. Bekas luka di tangan. Rumah sakit jiwa itu juga ulah dia. Itu dia. Detail transaksi luar negeri ini baru aja disalin. Aku tinggal periksa daftarnya satu persatu. Nanti ketemu catatan interaksi Gu Chenxi dengan orang misterius itu. Lalu tinggal lacak aja. Cari tahu di mana orang misterius itu berada. Orang tua itu mau mencuci bersih Taiping. Tapi yang nggak dia duga. Gu Chenxi bukan tipe orang yang mau berhenti. Udah 10 tahun, dan dia sekarang udah siap bergerak lagi. Di luarnya si Sok Suci. Padahal, yang paling dia incar itu ya grup Yaoge. Gak bakal biarin dia dapetin maunya. Zhang Yingjun dan Gu Jiacheng itu semua korbannya. Cuma soal prioritas aja. Jadi, kamu cabutin mereka satu persatu. Biar Gu Chenxi langsung bertindak. Kesabarannya emang gak pernah bagus. Lalu, kenapa kamu tahan diri lu? Ini kayak bang yang bohong nggak? Tenang aja. Dia gak bakal ada di sini besok. Kenapa gitu? Gu Chenxi udah duga Liu Shen bakal ketahuan. Jadi, dia gak bakal biarin orang itu muncul lagi di depanku. Udah, gak usah dipikirin. Urus musik Samsung baik-baik. Sisanya, serahin aja sama aku.